Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketahui be. Pertama-tama kita bersalam ya karena Allah sendiri yang kita pada junjungan kita nantikan yang mulia. Amin. Pada pembahasan kali ini kemarin kan baru perkenalan ya. Yes. Aku kenal. Oh, kemarin belum masuk. Jangan masuk. Nggak masuk. Oke, bagi yang belum kenal saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jayana. Wahyu Jayana. Jayana. Bisa dipanggil Kak J juga. Kak Anan bisa. Jaya pakai dah, itu gaya berarti. Oke. Sudah, nggak ditanya kan? Halaman bisa tolong. Bisa kata kasar. Enggak, banyak definisinya. Bisa dibilang itu balai desanya itu paling megah sebetulnya. Kalau kalian nggak percaya bisa lihat langsung nanti ke sana. Ya, bareng-bareng dia nggak apa-apa. Otomatis. Udah, anak saya juga. Percaya? Enggak, saya belum nikah. Apa? Gimana? Kok setahun? Masih muda ya? Masih muda kan? Tapi biasanya itu kalau payah ya, berlima. Ya tadi. Ya gimana sudah jelas ya? Mengenai profil diri saya. Profil. Oke, next kita lanjut di. Kenapa? Soalnya sama kemarin dia masuk. Kemarin kan udah kan kita kenalan, kita sekarang kita ada di mana itu. Jadi besok kemarin itu baru berpindah. Oke. Ya tapi kan juga harus ada pembahasan seperti itu. Mengenai berpindah nanti mau nonton apa? Ya, jadi saya itu punya rekomendasi ada beberapa film. Pertama ya, ada Pak Bimo Top itu, jadi kita membahasnya itu pasti berkaitan mengenai yang pertama, yaitu perkembangan Islam pada masa Al-Rasyidin. Dan ada lagi itu film apa namanya? 9 Cahaya Eropa, tahu nggak salah itu? Pernah lihat nggak? Enggak. Itu sudah pernah tayang di TV dan saya kira itu filmnya bagus. Soalnya itu kan juga pergi ke Eropa. Nah kalau di bab kedua ini kan Islam kan pernah ke Eropa. Tahu nggak mulai dari pertama? Sudah sekalian salah saya jelaskan. Ini penting gak? Mata pelajaran kita apa namanya? SKI.
sejarah ya. Sejarah. Ayo bagus kan? Oke, akhirnya tahu sejarah. Apa ini? Masa Satu, dahulu. oke. Apa lagi? Masa lampau. Ayo mana? Gimana sampai sejarah apa? Sejarah apa sejarah? Apa? Sejarah. Pernah dengar kata-katanya Bung Karno nggak? Oke, sama. Waktu saya lahir, Bung Karno juga sudah meninggal. Tapi kan ada kakek-kakeknya. Ada orang yang pernah menulis dari captionnya. Dan beliau pernah berkata begini, bangsa yang besar dan bangsa yang menghargai sejarah. Nah, contoh begini, sejarah itu bisa dikatakan ya kisah masa lampau. Bisa dibaca nggak? Ya, nanti saya memperbaiki lagi, oke? Kisah masa lampau yang dapat kita pelajari. Sekarang kamu pintar. Saya dilatih. Sejarah adalah kisah masa lampau yang dapat kita pelajari. Seperti apa? Kalian punya sejarah nggak? Apa? Contohnya? Sejarah kalian itu bagaimana? Kamu? Sejarah kamu bagaimana? Berarti kan sejarah itu mulai dari lahir. Nah, sejarah kamu bagaimana? Makasih bayi terus. Sejarah. Berarti kan sejarah kamu dari lahir sampai sekarang kita agak pertama masih dibeli orang tua kamu siapa, kan? Nenek kamu siapa, terus sampai ke buyut, terus seterusnya. Oke. Nah sejarah kamu kan pasti sudah pernah sekolah di mana, di MI apa, terus di S apa, terus SMA apa, ya sekarang. Nah sejarah itu adalah sebuah cerita, kisah-kisah masa lalu yang dapat kita pelajari dan itu adalah sebagai identitas. Tahu nggak identitas? Jadi diri. Kalau kalian nggak punya identitas, contoh, namanya sama siapa? Alifta. Oke. Kalau saya bilang begitu, kamu nggak bisa jawab. Berarti kamu kan nggak punya identitas. Orang lain kan pasti bingung. Nah, perbedaannya manusia dan ayam itu manusia punya identitas. Punya nama, punya otak, punya sejarah, dan bisa dijelaskan secara tidak. Tapi nggak punya akal. Nah itu betul. Oke, sejarah sudah clear. Sudah clear? Sudah. Oke, bentar. Kebayaan apa? Bayi itu apa? Dia berkembang. Oke, ada lagi. Kebiasaan. Suatu daerah. Oke, betul. Ada lagi. Oke, itu jelas ya. Kebudayaan adalah apa lagi? Kebiasaan. Oke, saya bagi ya. Kebiasaan. Nah, jadi kebudayaan itu adalah sebuah kebiasaan atau kegiatan
yang diulang-ulang di suatu daerah artinya menjadi adat. Contohnya apa? Dia tahu. Bacaan, betul. Tahlilan, Maulid Nabi, Ibaan, terus. Baru lagi loh. Contoh dari kebudayaan. Pengajian. Ada lagi. Jamaah. Oke. Sudah. Tapi kalau harus dari sendiri sebenarnya bukan kebudayaan. Terakhir ini sama kebudayaan. Jadi haflah sama apa tadi? Itu sudah. Itu cara memperingatinya dan menjadi kebudayaan. Tapi istilah wisudanya itu adalah sesuatu tanda atau tahu. Kebudayaan sudah klik atau masih ada? Sudah. Oke. Nah, Islam itu apa? Oke, agamaku. Ya, agamaku juga loh. Oke, ada yang tahu lagi agama. Oh, agama Islam apa? Selain agama. Ajaran. Oh. Mal Islamu. Amin. Apa itu Islam? Oke, agamanya juga oleh Rasulullah. Bener apa yang dulu? Islam agama yang dulu Rasulullah. Oke, bener. Itu saat ini ya kita pembahasannya di sini lagi. Nanti kalau ada pertanyaan yang panjang, apakah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu agamanya juga Islam? Kok enggak? Enggak. Karena apa? Pernah baca Al-Quran? Beserta artinya? Tidak. Pernah tapi. Kalau Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Agamanya apa? Islam atau enggak? Islam. Kok tahu Islam bagaimana? Dan Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Kalau nggak tahu mau tahu Quran tak terbalik. Cerita. Oh, cerita. Oke. Ibrahim itu dikatakan dia bukan bagian dari umat Yahudi dan juga bukan bagian dari umat Nasrani. Dan Ibrahim itu adalah seorang Muslim. Memang Muslim berarti orang yang berislam. Orang Islam. Tapi yang kita bahas di sini adalah Islam yang dibawa Rasulullah. Sejarah kebudayaan Islam. Jadi yang kita bahas di sini adalah sejarah mulai awal Islam itu diturunkan jadi dibawa Rasulullah sampai sekarang. Nah,
Nah, dari situ ada beberapa cerita-cerita yang unik dan seru. Ngerti cerita unik dan serunya itu apa? Islam yang dibawa Rasulullah itu ceritanya unik. Mulai dari Rasulullah itu membawakan pertama kali kan ya di suku Quraisy di Arab. Nah, di situ waktu di Arab itu kan beliau Rasulullah kan satu ya. Terus beliau menyebarkannya ke banyak orang. Nah, uniknya di sini dari satu orang yang membawa ajaran itu bisa disebarkan juga sampai saat ini dan luasnya itu sampai ke seluruh dunia. Ngeri enggak? Gimana? Kekuatan Islam itu super power. Ya karena uniknya di situ. Mulai dari satu orang yang membawakan, akhirnya dibawa sampai saat ini. Nanti mulai dari Rasulullah, dilanjutkan lagi ke keluarga Rasulullah, ke dinasti apa? Umayyah, ada lagi dinasti Abbasiyah. Oh iya, kalau dia kan belum ada ya dinasti Abbasiyah. Dan nanti masih dilanjutkan lagi ke Turki Utsmaniyah sampai menaklukkan benteng Konstantinopel. Jadi Rasulullah waktu membawakan Islam itu keadaan umat Islam itu baik-baik saja. Karena apa? Pada waktu itu selama ada permasalahan, selama ada problem yang ada di tubuh umat Islam itu bisa ditanyakan langsung ke Rasulullah. Nah, Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Empat? Ya. Oh, nggak. Oh ya. Hati-hati, aja nafas angin. Hati-hati, anak silut. Ayo kita review sedikit. Abu Bakar As-Siddiq. Oh jadi ini Rasulullah. Gimana? Enggak. Oke. Rasulullah itu kan pernah menjadi seorang kepala desa, bukan gitu. Enggak pernah menjadi kepala negara. Jadi Islam waktu itu sudah memiliki negara. Waktu Rasulullah wafat itu kepemimpinan negara itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah setelah Nabi wafat akhirnya dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq selama berapa tahun? Enggak salah. Dibaca enggak ada. Kali ini kita hanya mereview saja, enggak sampai 2 tahun. 2 tahun, oke. Umar bin Khattab. Ayo kita foto. Ada, semuanya ada. Nanti yang saya tanyakan itu semuanya ada di yang lain. Ya, Umar bin Khattab. 2 tahun, paling sedikit. 2 tahun itu ya. Nah, jadi gini,
Kata As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini total pemerintahannya itu 30 tahun. Nah, nanti dibagi. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tahun. Berarti yang Umar bin Khattab berapa? 10. Ya. Utsman bin Affan. 7. Salah. Ojul ditebak toh dibaca. 12. 12. Oke. Ali bin Abi Thalib. 6. Nah, 34 kurang di 6. Pada masa pemerintahan Rasulullah itu Islam masih baik-baik saja dalam setiap masalahnya bisa langsung ditanyakan ke Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat itu mulai ada permasalahan. Permasalahannya siapa? Kalau ada masalah kan nanti ya bisa ditanyakan kepada para sahabat. Sedangkan sahabat sendiri bukanlah seorang Rasul yang tidak apa itu? Ya tidak mendapat panggilan kan masih mendapat edaran. Kalau itu kalau nabi yang bisa orang maksum. Nah, dari yang kalau ini masih bisa salah, masih bisa dosa. Maka dari itu makanya itu tetap belum saat ada masalah. Jadi nanti kalau sahabat yang ini memberikan pendapat ini, nanti ada lagi sahabat yang lain untuk memberikan pendapat. Akhirnya nanti terjadinya kontroversial, pertentangan pendapat. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini sudah ada terjadinya masalah. Apa masalahnya? Baca ayo. Ya. Masalahnya apa? Belum soal itu. Oke. Nanti sama itu loh, sampai di bawah. Ya, itu salah satunya. Salah satunya, tapi itu kan sebelum Abu Bakar memerintah. Ya ini yang saya maksud setelah Abu Bakar menjadi pemimpin negara. Oke, saya feel. Kalau masih nebak? Ya presiden. Pantas kok tadi belnya itu dibel. Ya nanti kita sisanya jam 11 untuk 10. Ini cocok kan? Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini ada terjadi suatu masalah, yaitu ada kelompok pembakaran senjata. Waktu pemerintahan itu ada kelompok pembakaran senjata. Jadi disuruh zakat itu ada beberapa kelompok yang nggak mau. Waktu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pada pemerintahan Umar bin Khattab dibunuh oleh meninggalnya, dibunuh oleh dilihat ada semua. Itu tandanya kalian nggak pernah belajar. Kalau kalian dikasih LKS sudah berapa bulan? 1 semester. Berarti kan sudah 3 bulan yang lalu. Ya, yang pernah dipelajari. Itu sebenarnya kalian pelajari 1 hari itu kapan? Ya kan? Cuma gak mau saja. Cuma nggak masuk. Kan LKS-nya sama berapa? Tapi nanti tak emang boleh. Nanti tak lewat berapa? Kalau tapi sering belajar ya? Sering, cuma enggak masuk.
Tapi soal belajar sendiri itu kira-kira bisa. Nah, itu tandanya perlu rupiah kayak. Tandanya malas itu salah satu sensasi. Iya, bener nggak? Bener nggak? Sifatnya setan. Dan setan itu adalah dari golongan jin dan manusia. Yuk guys, kalau kalian tidak merasa bahwa diri kalian itu setan. Pak Bintang tahu dibunuh oleh aku Lu'a. Tahu nggak kenapa alasannya dibunuh? Kenapa? Waktu Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, beliau sering melakukan ekspansi, Apa tuh? perluasan wilayah ke daerah-daerah yang lain. Nah dari situ beliau mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di wilayah lain. Tapi bagi raja yang menolak itu diserang. Nah akhirnya terjadi apa? Peperangan. Dari peperangan tersebut lahirlah sebuah kebencian yang gak suka kepada Umar bin Khattab. Dia tidak terima dengan kekalahannya. Akhirnya Abu Lu'lu'ah ini salah satunya dari musuh beliau yang membunuh Umar bin Khattab pada waktu sholat subuh. Terus Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. 6 tahun yang pertama, gini, Utsman bin Affan itu pada saat menjadi khalifah itu umurnya 70 tahun. Abu Bakar sama Umar ini pada waktu memerintah itu masih agak muda lah. Tapi Utsman bin Affan itu beliau sudah agak tua. Jadi ada beberapa kebijakan beliau ini yang memang tidak bisa ditangkap oleh umat Islam. Akhirnya terjadilah sebuah pemberontakannya oleh gubernur Mesir. Dan Utsman bin Affan itu juga dibunuh meninggalnya. Ini dibunuh, ini juga dibunuh, ini juga dibunuh. Apa teman-teman? Ya sana. Salah. Utsman bin Affan itu dibunuh di rumah. Beliau itu bahasanya dikurung itu. Dikurung rumahnya. Beliau membaca Al-Quran, langsung dibunuh di rumah tersebut. Itu Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan sendiri itu adalah orang yang juga mengumpulkan pada pemerintahannya mengumpulkan mushaf Al-Quran. Sebenarnya pada waktu khalifah Abu Bakar dan Umar ini juga mushaf Al-Quran itu sudah dicari dibukukan dengan alasan waktu terjadinya peperangan itu banyak orang-orang yang mati syahid, banyak dari Habib, banyak dari orang-orang penghafal Al-Quran itu meninggal. Akhirnya dibukukan dengan alasan supaya Al-Quran itu masih tetap ada dan bisa diajarkan ke kita, ke orang-orang seterusnya. Itu pada pemerintahnya Bakar Umar. Lalu pada pemerintahnya Utsman bin Affan itu beliau juga mengumpulkan mushaf, dibukukan lagi. Dan alasan apa? Nabi itu pernah menyampaikan Al-Quran kepada kaum Quraisy itu dengan cara bahasa yang berbeda. Akhirnya sama Khalifah Utsman bin Affan itu diumumkan mushafnya disamakan. Al-Quran yang kita baca saat ini itu dinamakan Rasul Utsmani. Itu Al-Quran yang kita baca saat ini berhasil dari
pemerintahan Utsman bin Affan dan masih sampai saat ini. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan itu wafat, dibunuh, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dari proses pergantian tersebut, banyak orang-orang itu yang kontroversial, bertentangan, tidak sependapat. Pertama, program kerja pertama Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah itu adalah mencari pembunuhnya Utsman bin Affan. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini juga salah satu manusia yang pintar-pintarnya kok, cerdas-cerdasnya orang ini ya, Ali bin Abi Thalib. Beliau belum masih memikirkan bagaimana caranya untuk mencari seorang pembunuh Utsman bin Affan dengan jumlah orang sebanyak itu dan tidak dikenali identitasnya. Karena pada waktu itu banyak orang sing mateni sapa yang bunuh siapa itu nggak tahu. Akhirnya pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan dulunya itu banyak dari pejabat-pejabat tinggi negara seperti gubernur itu diberikan kekuasaan, diberikan aset-aset negara. Akhirnya sama Ali bin Abi Thalib itu ditarik kembali. Yang dari gubernur Syria Muawiyah bin Abu Sufyan itu nggak terima, saya sudah difasilitasi seperti ini kok ditarik sama Ali. Akhirnya beliau melakukan pertentangan. Nggak terima dia, nggak terima nopo, terus dikasih fasilitas apa? Dijalur. Akhirnya terjadilah sebuah perang. Pada perang tersebut nanti ditanya Takim, dia tahu Takim? Nggak tahu. Takim itu gini. Ini ada tombak. Al-Quran sedikit tombak, taleni, karundur, Takim. Kita kembalikan semuanya itu kepada Al-Quran. Karena semua hukum itu ada di Al-Quran dan Al-Quran adalah kalamullah. Pada waktu perang tersebut, Sayyidina Ali ini hampir menang. Tapi ada yang mengusulkan ini harus diadakan taklim. Kita kembalikan taklim kepada Al-Quran. Setelah itu, akhirnya keputusannya ini merugikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, merugikan kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini diberhentikan sebagai khalifah dan diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah baru. Tapi dari situ belum selesai. Yang mengatasnamakan dirinya sebagai khalifah sendiri itu adalah Muawiyah. Dia pengen menjadi khalifah. Padahal pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini masih menjabat. Akhirnya dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib kan pernah ada ada sebuah kelompok pada peristiwa Tahkim itu pecah. Yang masih menjadi kubunya Ali bin Abi Thalib itu siapa namanya? Kelompok apa? Syiah. Dan kelompok yang kedua yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kecewa dengan keputusan Tahkim, Khawarij. Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh salah satu orang Khawarij. Namanya siapa? Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan itu enggak Khawarij loh. Abdurrahman bin Murjah bisa dibilang, bisa disebut itu Murjah. Dan setelah itu melanjutkanlah kepada Sayyidina Husain karena tidak memiliki kekuatan yang mumpuni untuk memerintah negara, akhirnya diserahkanlah kepada Sayyidina Muawiyah. Nah, setelah Sayyidina Muawiyah itu menjadi khalifah, itulah pertama kali
Pemerintahan Bani siapa? Bani Umayyah. Benar. Ada yang bingung? Tahu nggak letaknya Damaskus itu di mana? Di? Ya, benar. Besok akan saya kasih tahu itu nanti. Mau nggak kalian itu saya ajak nanti gini. Nanti akan saya perlihatkan peta dunia. Nanti turunnya Islam di mana? Terus kita tarik dari perkembangannya. Jadi nanti kan pertama kan jarak kan, jarak. Nanti di kota Mekah sampai ke Madinah. Kira-kira mau nggak? Maksudnya kita cari tahu bareng-bareng. Tapi perasaan saya itu kalau belajar mengenai peta sejarah itu seru. Serunya apa? Kita tahu langsung lokasinya. Lokasinya mulai dari Mekah nanti ke Madinah. Terus habis itu nanti terjadilah peperangan tersebut, nanti kembali lagi penyerangan ke Mekah, terus nanti ada perang lagi di mana dia lalu nanti kan Islam sudah sampai, kalau sampai ke mana, ke Eropa, nanti arahnya itu lewat Mesir juga, Mesir, terus jalan ke arah barat, terus nyebrang laut ke Spanyol. Beres apa? Ahmad Glorify. Masuk. Apa? Alfa. Afiki Cahaya Putri. Ahmad Aksanul Klub. Saya. Nanti saya ganti. Iya nggak apa. Baik bertanya saat jalan. Ahmad Izal Mafi. Alfia Fatura yang Abdul Rizkiah. Alfriza Rizkan Palika. Panggilan ini siapa Tony? Halo Tony. Alif Karus Yananfa. Adrian Lambang Nugroho. Agak silau. Andita Wasikatil Nikmah. Angkat tangan. Bukan. Panggilannya siapa? Nikmah. Anggi. Aulia Nur Saadah. Dedi Setiawan. Masuk. Dika Agustian Prasanto. Ziva Aisyah Mamati. Benza Utfiatul Faridah. Keserian Nur Handayani. Ila Siti Fadilah. Ila Kemana?
Jadinya Larasati. Khairul Ma'rifah. Iya, khairul. M. Andika Sundarji. Apa? M. Habibur Rahman Rois. M. Biden. Mashkurin Fauzia. Mailia Ufa. Miftah Hul Huda. Apa? Novia Aliyatul Zana. Frida Zanita Aprilia. Siva Alia Roshida. Siti Jamilah. Tutsi Alvina Dwayanti. Sedikit lagi ya, untuk bab yang kedua itu adalah mulai awalnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Jadi Umayyah itu Bani Umayyah pemerintah itu ada dua tempat. Pertama di Damaskus karena adanya pergolakan dari Bani Abbasiyah, akhirnya ada salah satu orang itu yang lolos dari peperangan tersebut, berlari ke Spanyol. Dan di Spanyol itu sebelumnya sudah dikuasai oleh Bani Umayyah. Akhirnya salah satu orang tersebut kembali merebut dan menjadi khalifah di situ. Pertama kan pemerintahan pertama di Damaskus di Irak. Terus pada zaman yang kedua itu di Andalusia di Spanyol. Kira-kira seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya ini nanti babak ketiga, ya nanti saya carikan lah film-film atau materi yang berkaitan dengan ini. Biasanya kalau proyektor itu gimana? Berarti kita colek atau proyektornya yang kita ambil ini? Colek. Muat ya? Muat. Muatnya sebelah mana? Sampai ini konsep. Oh ini gitu ya. Ini kok bisa ada di sini? Enggak tahu, Pak. Oke, mungkin hanya itu ya pertemuan kali ini. Besok untuk pertemuan berikutnya ya langsung masuk ke bab yang ketiga. Mungkin hanya itu ya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Muhammad Taufik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.